Salam bonsai. Sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini pertama-tama saya mengucapkan selamat hari raya Hindu, yaitu Tumpak Wariga atau Tumpak Buboh. Di hari raya ini kami warga Hindu mengucapkan atau bersyukur dan berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pembibitan bonsai. Jadi sahabat bonsai yang sering memangkas bonsainya di rumah, jadi pucuk-pucuknya jangan dibuang, kita tanam dulu. Biasanya di awal kita tanam menggunakan pot kecil atau di polybag. Nanti jika sudah tumbuh atau sudah hidup, baru kita pindahkan ke lahan. Jadi sahabat bonsai bisa melakukan proses ini atau cara ini untuk mempercepat pertumbuhan dari bibit bonsai. Dan penanaman kali ini saya dibantu oleh adik Komang. Jadi bocil yang berumur 5 tahun kayaknya tertarik dengan pohon bonsai. Dia senang juga dengan bonsai. Jadi di rumahnya ada beberapa bonsai yang saya kasih dan dipelihara. Jadi umur 5 tahun dia sudah mulai suka, sudah mulai tertarik dengan bonsai. Jadi mudah-mudahan di video kali ini juga bisa menginspirasi. Kita juga mengajarkan bocil untuk menanam pohon khususnya bonsai. Setidaknya untuk suka dan sedikit merawat. Mungkin dia tertarik karena melihat saya di rumah sering membuat bonsai, merawat bonsai. Jadi seperti itu. Jadi sahabat bonsai, kita manfaatkan bekas potongan atau bekas pangkas bonsai yang ada di rumah. Jadi kalau kita memproses dari sebuah bonsai, kadang-kadang ada beberapa tunas-tunas yang tidak diperlukan, kita pangkas dan itu jangan dibuang. Jadi kita tanam, kita lakukan stek batang ataupun bisa juga melakukan cangkok. Namun yang kali ini yang saya bahas adalah yang stek batang. Saya lakukan stek batang, beberapa pucuk-pucuk yang kecil di rumah dibuang, daripada dibuang mending kita manfaatkan saja. Karena walaupun ukurannya kecil, dari sesuai dengan prosesnya kita tanam, kita rawat, nanti akan besar. Dan bibit yang kecil ini kalau kita program dengan baik, nanti hasilnya juga bagus dan bisa kita jual. Nah, di video kali ini saya akan menanam beberapa bibit dari Bougainville Singapura, dari Hokianti, dan juga dari Sancang. Jadi saya hanya mencoba beberapa dulu, saya tanam di tempat ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus karena tempat ini adalah tanah tegalan dan di sampingnya ada peternakan ayam. Jadi saya mudah mencari pupuk di sini. Jadi pupuk yang saya gunakan di sini adalah pupuk kotoran ayam. Jadi pupuk kotoran ayam yang sudah menjadi tanah atau sudah terurai. Nah, kali ini kita langsung saja mulai prosesnya, yaitu proses penggalian, proses penggemuran tanah. Jadi kita juga harus mencari tempat yang lapang, artinya terhindar dari pohon-pohon yang menutupi sinar matahari, jadi yang lebih terbuka. Jadi itu cocok untuk menanam bibit bonsai. Nah, setelah kita menyiapkan tempatnya, jadi penggemuran tanah dan juga penambahan pupuk. Nah, kali ini saya mulai menanam dari bahan dari jenis Hokianti. Nah, jadi ini bekas potongan ya, bekas potongan di rumah yang cabang atau batang yang tidak terpakai. Kemudian saya tanam dulu di rumah dengan menggunakan polybag. Setelah sudah tumbuh atau hidup, baru saya pindahkan ke lahan atau ke ground. Jadi penanaman
kali ini hanya pembesaran saja, tidak saya program. Jadi saya hidupkan dulu, yang penting hidup dulu. Nanti setelah hidup, setelah tumbuhnya bagus, nanti baru kita melakukan program. Jadi program itu seperti program akar dan tekuk atau alur batang dan seterusnya. Dan kemudian ini juga bahan dari Hokianti ya. Jadi saya tanam di rumah. Namun ada beberapa yang tidak tumbuh akar. Jadi yang tidak tumbuh akar saya biarkan dulu. Jadi yang saya tanam hanya yang sudah keluar akar saja. Nah, seperti ini prosesnya. Dan kemudian ini ada satu bahan atau bibit atau bekas pangkasan dari bahan dari bougainville Singapura. Jadi saya juga mencoba menanamnya beberapa saja dulu. Dan bahan yang ketiga atau jenis bonsai yang ketiga adalah bahan dari sancang. Jadi sancang ini juga bekas potongan saya di rumah, jadi saya tidak membeli. Jadi saya hanya menanam beberapa potongan atau pucuknya bekas pangkasan saya tanam di rumah. Kali ini saya tanam di lahan ini, tujuannya untuk mempercepat pembesaran. Karena kalau hanya ditanam di polybag, apalagi di rumah saya yang sempit, tidak ada lahan untuk menaruh pot yang besar, ukuran besar. Jadi mending saya dikasih minjam lahan, mending saya tanam di sini untuk pembesaran saja. Dan jika sudah besar, sudah tumbuh bagus, baru nanti saya akan program. Dan program istilahnya seperti ngeground dengan menggunakan talang, dengan merapikan akar atau program akar, dan juga dari program batang dan seterusnya. Dan saya juga dibantu oleh Komang, adik Komang. Jadi senang ya dengan pohon, senang melihat pohon. Nanti saya juga sudah kasih beberapa bonsai di rumahnya. Jadi mudah-mudahan nanti dirawat. Kalau mungkin juga dibantu oleh orang tuanya. Dan kemudian setelah kita melakukan penanaman, kita melakukan penyiraman. Jadi penyiraman juga penting saat proses dari penanaman ini. Jadi kita siram dulu. Dan sahabat bonsai, jadi itu dia proses saya menanam dari pucuk-pucuk atau hasil pemangkasan bonsai saya di rumah. Jadi daripada dibuang, kita manfaatkan. Jadi seperti ini baru proses, ini baru proses penanaman saja ya, belum saya program, belum saya apa-apakan. Yang penting hidup dulu. Nah, jadi yang penting hidup dulu. Nanti jika sudah hidup, baru nanti kita program akar, program kita bentuk batangnya, dan bagaimana nanti
prosesnya. Nanti akan sering-sering saya akan review. Jadi saya dikasih tempat untuk menanam bibit bonsai ya. Jadi saya maunya menanam bibit dari ukuran kecil. Kenapa saya dari ukuran kecil? Karena nanti saya lebih mudah untuk membentuk atau menekuk atau menginginkan bonsai apa yang nanti akan saya buat. Jadi seperti ini hanya bahan dari Hokianti, dari Bougainville Singapura, dan juga dari Sancang. Masih saya coba beberapa bahan saja. Nah, nanti kita akan coba lagi. Kalau sudah hidup, kalau sudah bagus, baru nanti akan kita coba lagi. Jadi yang pertama penanaman hanya menanam di tanah saja, dan saya hanya campur dengan kotoran dari ayam. Jadi kotoran ayam ya, pupuknya kotoran ayam. Kenapa saya pakai kotoran ayam? Karena di sini ada tempat yang punya lahan. Pak D punya ayam, peliharaan ayam ya, ayam petelur. Ayam petelur. Nah, dan proses kali ini dibantu oleh Pak Mr. Komang, Mang Ajus. Ini anak kecil berusia 5 tahun, sudah senang bonsai. Senang bonsai, Mang? Senang. Banyak punya bonsai di rumah? Banyak. Banyak ya. Nanti cari lagi ya, Mang. Nanti tak kasih lagi bonsai. Lanjut, Mang. Lanjut, let's go. Salam bonsai. Salam bonsai. Jadi seperti ini ya pupuknya. Jadi ini dia pupuknya. Pupuk yang saya pakai itu pupuk kotoran ayam ya. Jadi ini bekas penangkaran ayam petelur. Nah, jadi cocok sekali ya. Lahan dekat dengan pupuk kotoran ayam. Jadi nanti kita bawa-bawa ke sana. Mudah-mudahan nanti subur. Dan kuncinya rajin nyiram, rajin juga mengecek. Jika nanti layu, kita tutup nanti pakai paranet. Jadi sahabat bonsai, seperti itu saya menanam bibit ya, bibit bonsai dari hasil pemangkasan bonsai saya di rumah. Jadi daripada dibuang mubasir, jadi mending saya manfaatkan dulu. Saya manfaatkan, saya tanam di taruh itu dipanggil. Nah, jadi kita carikan lahan jadi supaya cepat pertumbuhannya, dan nanti kita lihat hasilnya. Jadi jangan remehkan bahan yang berukuran kecil atau dari pucuk, nanti bisa jadi mahal. Nah, ini dia lokasinya atau lahannya. Jadi masih banyak sekali ya. Jadi masih banyak sekali lahannya. Nanti belum ada. Jadi nanti kita akan tanam lagi di sini yang lebih banyak. Mudah-mudahan kan, Mang. Ntar dulu. Jadi nanti kita akan tanami lagi semuanya ini, karena saya dikasih lahan oleh pemiliknya, dikasih nanam bonsai di sini, dan mudah-mudahan nanti pohonnya hidup, bertumbuh dengan subur, dan nanti bisa dinikmati hasilnya di kemudian hari. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Trainer bonsai. Sahabat bonsai, tadi kalau bilang bonsai itu mahal,